ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya kembali menyampaikan salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu larangan melakukan hubungan intim dengan istri pada saat mereka mengalami haid. Saudaraku, secara biologis seorang wanita dan laki-laki ada perbedaan, baik dari bentuk tubuh maupun secara psikologis. Salah satu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan adalah alat reproduksi dan proses reproduksi. Pada laki-laki menghasilkan sperma dan pada perempuan menghasilkan ovum. Siklus reproduksi juga berbeda. Laki-laki setiap saat dapat menghasilkan sperma, sedangkan wanita diproduksi satu kali dalam 1 bulan. Ovum yang dihasilkan oleh wanita yang tidak sempat terbuahi oleh sperma akan keluar setiap saat, yaitu setiap bulan, yang biasa disebut mens. Ketika peristiwa ini terjadi pada seorang wanita, akan keluar berupa darah haid. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digauli sampai mereka bersih kembali. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saudaraku, perempuan yang berada dalam kondisi haid dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digauli oleh karena mereka dalam kondisi tidak suci. Bahkan Allah menerangkan bahwa darah haid itu adalah suatu kotoran, sehingga tidak boleh melakukan hubungan dengan istri pada saat mereka mengalami haid, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara medis. Menurut pakar medis, ada beberapa hal yang dapat terjadi secara medis jika seorang wanita digauli pada saat mereka dalam kondisi haid, yaitu wanita akan mudah terkena penyakit kelamin. Oleh karena pada saat haid, leher rahim terbuka sehingga memudahkan bakteri masuk ke rahim sampai ke pinggul. Yang kedua, mudah terkena infeksi. Oleh karena pada saat haid, dinding vagina akan mengalami inflamasi ataupun bengkakan secara alami, sehingga lapisan dinding rahim akan mengalami peluruhan berbarengan dengan keluarnya darah haid. Darah tersebut merupakan media yang berpotensi mengembangkan kuman dan bakteri yang bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing dan dapat menimbulkan prostat pada pria. Ketiga, pada saat haid akan terjadi endometriosis yang mengacu pada pertumbuhan sel-sel di luar endometrium atau dinding rahim atau di tempat lain.
Dalam tingkat lanjut, pertumbuhan sel-sel tersebut akan memicu rasa nyeri saat haid atau biasa disebut dysmenorrhea. Kondisi ini membuat wanita tidak nyaman ketika digauli sebab mereka akan merasakan kenyerian, bahkan dapat berakibat sangat fatal oleh karena darah haid dapat mengalir kembali ke perutnya. Keempat, dapat menimbulkan kematian yang biasa disebut sudden death atau kematian yang mendadak oleh karena gerakan penis pada saat berhubungan seks di masa haid dapat menjadi pemicu terjadinya gelembung udara ke pembuluh darah yang terbuka. Para ahli medis mengkhawatirkan jika emboli atau gelembung udara tersebut masuk ke dalam pembuluh darah, maka akan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Sekali lagi saudaraku, syariat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala seharusnya dihindari untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat merusak manusia sendiri. Setiap syariat Allah selalu ada hikmah yang luar biasa di baliknya yang terkadang harus diungkap dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Saudaraku, sekalipun wanita-wanita pada saat haid tidak bisa digauli oleh karena haid yang dialami, akan tetapi Islam telah mengubah kebiasaan orang Arab yang mengeluarkan wanita-wanita mereka dari rumah-rumah mereka pada saat haid. Bahkan mereka tidak diajak makan bersama. Rasulullah hanya memerintahkan untuk tidak menggaulinya atau melakukan hubungan badan dengan mereka selama haid. Selain itu dibolehkan, bahkan semuanya bisa dilakukan kecuali hubungan kelamin. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Masrukin. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku saat dia sedang haid?" Aisyah menjawab, "Segala sesuatu kecuali farji." Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wanita yang haid bukan berarti dijauhi sama sekali, akan tetapi mereka dapat melakukan apapun terhadap istri yang haid selain melakukan hubungan faraj. Demikian luar biasa hikmah yang terkandung dari larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hubungan dengan istri yang sementara haid. Semoga kita semua dapat mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebab di balik semua larangan ada hikmah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak paham. Padahal sesungguhnya semua larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah yang luar biasa di dalamnya. Demikian apa yang saya sempat sampaikan. Semoga ada kebenaran, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya selaku pribadi manusia yang daib. Semoga bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.